Jadi, Nabi Yunus merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa merupakan daerah Mosul, Irak, yang pada masa itu penduduknya berpaling dari jalan Allah dan masih menyembah berhala. Pada suatu ketika, Nabi Yunus menemui penduduk Ninawa yang sedang melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak oleh para penduduk. Bahkan, mereka mengolok-olok dan menghinanya sehingga hal ini menyebabkan Nabi Yunus marah dan meninggalkan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada kaumnya bahwa Allah akan memberikan azab. Saat meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus tidak mengharapkan keimanan para penduduknya. Beliau pergi dengan perasaan penuh amarah dan kecewa dengan kaumnya. Lalu setelah penduduk mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk sadar bahwa azab ini didatangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Melihat peristiwa azab yang menimpa penduduk Ninawa, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung tersebut. Padahal Allah belum mengizinkan beliau untuk pergi meninggalkan para kaumnya. Namun, Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba, kapal dinaiki beliau oleh terombang-ambing karena dahsyatnya ombak untuk mengatasi kapal yang oleng ini. Para penumpang memutuskan untuk mengurangi barang-barang bawaannya dan melemparkannya ke laut. Barang-barang yang dilemparkan ke laut tak cukup untuk menampung beban, sehingga para penumpang membuat kesepakatan agar jumlah orang yang menumpang juga dikurangi, dan salah satu harus dilemparkan diri ke laut. Kemudian, para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal ini disepakati bahwa siapa saja yang keluar namanya, maka harus bersedia melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, maka nama Nabi Yunus yang keluar. Para penumpang tak enak hati apabila harus melihat Nabi Yunus yang harus melemparkan diri ke laut. Akhirnya, mereka mengundi lagi. Tapi Nabi Yunus keluar lagi hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus akhirnya melemparkan tubuhnya ke laut. Setelah tubuh tenggelam di kedalaman laut, Allah telah mengirimkan ikan paus dan mengilhamkan kepada ikan tersebut agar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Akhirnya, ikan paus tersebut benar-benar menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan hingga mematahkan tulangnya. Saat berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tak ada makanan yang dapat dikonsumsi. Nabi Yunus akhirnya menyadari bahwa hal ini merupakan buah dari tidak sabar dalam menghadapi kaumnya. Sehingga beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenankan doa Nabi Yunus dan mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus dilemparkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Kemudian, Allah menumbuhkan sebatang pohon dari jenis tabu untuk beliau konsumsi. Setelah itu, Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menemui kaumnya. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk. Di samping itu, Allah juga akan memberi mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu.